Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku semua, kita tahu dalam kehidupan ini tentu banyak ujian hidup yang kita harus hadapi. Hal ini seharusnya membuat kita semakin kuat dan semakin dekat dengan Allah dengan ujian tersebut. Namun, terkadang kita ingin menyerah dalam menjalaninya dan memilih jalan pintas untuk segera keluar dari ujian tersebut. Setiap musibah dan kebaikan yang menimpa orang beriman itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35 yang artinya setiap jiwa pasti akan mati dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kalian kembali. Ujian sejatinya adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ujian dan cobaan yang diberikan justru menunjukkan adanya rasa kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman, di mana semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka akan bertambah berat pula ujian dan cobaan yang akan dihadapinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman yang artinya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Makna dari ayat ini adalah di saat kita merasa ujian yang kita terima sangat berat, percayalah, kita jauh lebih kuat dari masalah tersebut. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ujian berat yang melebihi kemampuan kita. Sahabat-sahabatku, mari kita simak video ruqyah yang saya share. Kali ini video tentang seorang nenek yang ketika masa mudanya melakukan kesalahan, berhubung begitu banyak ujian dan cobaan dari Allah yang harus dia terima. Namun nenek ini lebih mengambil jalan pintas, yaitu meminta bantuan kepada seseorang ataupun seorang dukun ataupun orang pintar. Berikut kita simak videonya, semoga bermanfaat, semoga bisa diambil pelajaran bagi kita semua. Ketika ujian datang, sebaiknya kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, ya, assalamualaikum nenek. Tadi saya mau tanya ya nek ya. Tadi setelah pembukaan doa ya sebelum diruqyah, tadi kita baca istighfar beberapa kali. Jadi yang nenek rasain itu tadi apa itu nek? Pas dibacain istighfar itu sama sebelum istighfar itu rasa apa itu nek? Rasanya berat badan saya, rasanya kayak orang kayak digandul. Kayak gandul gitu ya nek ya. Allahu Akbar. Hanya badan saya kayak orang diapain gitu. Berat gitu ya, lebih berat ya. Tapi sekarang ini kita ngobrol nih sama saya, nenek itu rasa apa? Coba lihat aja saya, muka saya atau apa gitu. Itu rasa apa itu nih? Ada rasa apa? Ya, tadi kan itu udah tanda-tanda memang ada yang mengganggu nenek. Mudah-mudahan dengan nanti diruqyah dia bisa ngobrol sama saya
sampaikan ayat-ayat Allah nanti, nasihatin dia, karena dia juga memang kadang-kadang nggak tahu Allah. Jadi mengganggu manusia, kadang-kadang mereka nggak tahu gitu. Ada yang nyuruh atau kita salah memanggil dulu. Kadang-kadang mata juga mengantuk tapi nggak bisa tidur. Nggak bisa Bingung saya juga. tidur. Iya, emosi meluap-luap. Emosi ya, Nek, mulai ya. emang saya kalau ini Emosi, banyak emosi. mudah terpancing gitu. Terus kalau yang kemarin mimpi itu mimpi apa itu Nek yang kemarin? Yang kemarin tidur itu ada yang pakai baju putih itu. Nah, itu saya juga nggak tahu, kurang tahu juga. Ternyata orang kok udah tidur di tempat saya. Saya bilang, di mana orang jalan, di mana orang, katanya udah begini. Saya bilang, lah siapa ini ya? Terus saya singkat memang kayak perempuan, gede tinggi orangnya. Kok orangnya putih banget ya? Oh begitu. Saya bilang begitu kan. Orangnya putih di hati saya ngomong. Orangnya putih banget kok pas. Kenapa sih pakai kain putih sih? Gue bilang tambah serem aja. Bikin serem aja. Tapi dia nggak ngomong apa itu Nek? Nggak ada, Diam-diam aja. Diam aja, tidur aja merem. Oh merem dia. Merem aja. Kayak orang meninggal gimana sih Bu? Oh begitu. Terus kali itu ada anak kecil itu? Nah udah gitu udah nggak lama lagi lah. Saya mau nutup pintu saya nongok nih. Sambil pintu kalau ada yang dorong lagi pintu lah. Kenapa nih pintu ada yang dorong? Saya lihat, datang cucuk. Liatin saya itu, tapi dia nggak ada Ada ngomong. Oh yang nggak ada kepala nggak ada itu kepalanya, ya. ngeliatin doang. Astagfirullahaladzim. badan doang dikasih tahu. Nenek nggak ada komunikasi sama anak Nggak itu. ada. Cuma Diem kaget aja, aja. cengong aja saya orangnya. Oh nggak, Lihat kamu kita ngapain cengong. gitu nggak? Kayak gimana sih Bu? Kayak rep-rep gitu. Oh iya. Begitu. Kayak rep-rep begitu ya. Tidur Jadi- enggak apa enggak gitu. Iya. Kayak macam rep-rep gitu. Rep-rep kita tidur enggak, tapi kita ngelihat sadar gitu. Kadang-kadang di dapur suka gumbray. Saya cari. Nggak ada apa-apa. Tikus kali Nek. Nggak ada. Tidur juga nggak ada. Ya Allah, jadi itu Saya ya Nek. bingung saya. Ini apa lagi rasa-rasa yang begini? Saya bilang. Terus itu kalau yang mimpi sering jatuh dari ketinggian begitu? Nah, ini kadang-kadang ya, kadang sekarang saya begini. Kan udah pernah tuh saya kan ngejarah ibu saya. Ngejarah ibu saya kan, ceritanya kan ya namanya baca doa ya sama adik saya berdua. Rasanya gimana ya? Ini kuburannya kayak ada begini-gini Bu. Kayak goyang begitu ya? Nah, kadang-kadang suka takut tuh Bu. Oh begitu. Ini kuburan gue kayak dorong-dorong tuh. Aduh perasaan lu aja kali. Perasaannya. Tahu, gue bilang, nggak mau gue takut. Baca apa Nenek itu kalau jarah? Apa ya baca kulhu, baca apa tiga kali. Tapi itu berasa bergetar gitu ya? Apa mungkin badan Nenek yang bergetar? Kurang tahu juga aku juga kan. Iya. Apa perasaan apa gimana? Apa perasaan takut apa gimana nggak ngerti juga kan. Iya. Ayo gue kata adik saya, lu perasaan takut kali lu? Enggak. Benar selalu duduk di mesnya gitu, duduk di pinggirannya. Kenapa begini sih? Nah iya nih gue bilang, udahlah turun Iya. bilang gitu. Ini Nenek berasa ada gangguan itu udah dari mulai Nenek muda apa dari mulai kapan itu Nenek ada gangguan itu? Nah. Terasa. Memang saya dari masih muda banyak kali ini Bu. Iya. Banyakan ke rumah orang tua, ke dukun-dukun. Ke dukun ya, kemarin Nenek cerita itu ya. Masih muda ya Nek ya. Dalam masuk tusukan, kan saya ini ngomong. Iya. Saya pergi apa? Niat saya nih pakai tusukan mau pergi ke Malaysia Bu. Iya, ke luar negeri ya. Berapa susuk itu Nek? Saya pakai 4 susuk Bu. Ya di mana aja itu Nek? Mana aja itu Nek posisinya Nek? Nah terus sama intannya Intan. tuh ditelan diminum. Allahu Akbar, itu intan ya Nek ya. Masya Allah. Sekali minum 2 satu. Sekali minum 2. Ya Allah. Itu dukunnya di mana itu Nek? Ini di dekat Rawabelut. Rawabelut tuh di mana itu? Rawabelut daerah Bogor, pertengahan Bogor. Oh, yang diantar sama Nenek itu? Iya. Dia ngasih unjuk semua. Astagfirullah. Itu Nenek usia berapa tahun itu Nek ya Allah? Saya bagi umur anak saya udah banyak, 5 tahun. Saya kadang-kadang suka kesel buat laki ya. Kadang ini memang kan laki ini kerja kan nggak nentu ya. Kadang dia kerja di semen, di Kemayoran. Iya. Kadang di Kemayoran itu ya kita nggak dapat duit nggak tentu juga kan, kalau orang jualan gimana sih. Iya betul. Nah udah gitu udah kadang dapat duit gocap
Kadang dapat duit cepet, nggak tentulah. Iya. Kadang sama sekali nggak dapat, Bu, kalau pulang udah. Jadi suami saya tuh 3 hari nggak kerja. Saya puyeng, Bu, udah nggak punya duit, nggak megang duit saya. Iya, jadi Saya ngamuk dah tuh. Biasanya saya pergi diam-diam ke Malaysia. Malaysia itu tanpa izin suami ya Bu ya. Tanpa izin, nggak izin, Iya, nggak izin, nggak nggak tahu, apa. saudara saya juga nggak tahu. Astagfirullah. Saya pergi diam-diam saya. Itu yang suka kongkong buang sampah, tau nggak? Nah itu temen saya itu. Itu temen nenek itu. Saya larinya ke situ tempat ngkong itu. Yang suka ke sini. Ya Allah. Saya ya, udah lu dari sini lari saya sawah penuh. Bablesan sampai apa Ya itu? Allah. Nah, saya langsung naik mobil. Iya. Naik mobil langsung ke Pulau Gadung, langsung itu. Ke Malaysia itu. Pulau Gadung, Ya dan Pulau Gadung kan naik itu mobil LS tuh kan di daerah apa mana sih itu, daerah itu tempat kampung aki-aki dah tuh, Medan. Ambil dari situ saya. Itu nenek udah minta maaf belum mama bapak itu? Enggak, saya nggak sampai minta sekarang nggak Sampai minta sekarang maaf. nggak minta maaf, saya malas, Bu. Rasanya saya masih dendam aja, Bu. Jangan. Ini ke satu nih. Saya dendamnya begini, Bu. Dari dulu memang saya dendam sama suami. Ke satu, dia punya tanah 3,5 hektar. Iya. Dijual berapa 3,5 hektar? 750.000. 750.000 itu dikredit, Bu. Bukan cash. Ya Orang tuh bayar. Tuh. Sama orang situ juga. Maka saya sampai sekarang berpikir mulu, Bu. Iya. Jadi keselnya di situ aja, saya menguapnya di situ aja, Mak. Laki kalau udah inget kata-kata gini, udahlah. Malas saya benar. Tapi sekarang nenek kan kita udah tua, ya Nek ya. Itu kan takut memberatkan nenek nanti pas kita udah meninggal nanti susah kita, kan dosa besar kita sama bapaknya. Jadi nenek kalau bisa dilembutkan hatinya nenek untuk minta maaf sama aki-aki itu kita mah nggak usah malu, nggak usah apa sekarang mah, itu mah udahlah zaman muda dulu, takutnya nanti kita memberatkan kita, Nek. Mengalah aja nanti nenek suatu saat dilembutkan hatinya sama Allah, minta dilembutkan untuk minta maaf dosa yang begitu besar. Apalagi nenek kabur ke luar negeri untuk bekerja, keluar dari rumah aja kita harus izin suami, itu dosanya besar banget gitu. Rasanya udah kesel banget, udah. Iya memang. Saya itu udah kemana-mana. Pasti dendam itu kan memang udah dikipas lah. Sebenarnya saya, Bu, bukan kemauan saya sendiri, saya nikah sama dia. Dijodohin sama orang tua. Iya benar. Dijodohin kan sama ibu ya. Iya. Saking ibu saya takut, lakinya diambil sama saya. Jadi ya saya gimana lah. Iya. Tapi memang kenal berapa ini sih, Bu, enggak lama saya kenal sama aki-aki itu. Setengah bulan kenal langsung dia ngelamar. Iya. Tuh. Memang cuman dibawain duit lagi saya 700.000. Iya, nenek cerita semuanya memang itu berat. Ujian nenek itu berat. Tapi kalau kita balikin lagi sama Allah, insya Allah nggak terlalu berat, ringan gitu. Karena memang kita kan diciptain untuk diuji. Ujiannya berat-berat. Dan nenek diuji, nggak mungkin nenek itu nggak bisa. Pasti nenek kuat. Iya, karena Allah kan ngasih ujian itu nggak bakal di luar batas kemampuan kita gitu. Dan semuanya kita kalau mau minta kali nggak mau diuji yang berat-berat, tapi udah digariskan itu, nenek udah digariskan dari ngurusin adik-adik yang begitu berat dari kecil, terus dijodohin sama ibunya, terus juga kelakuan suami yang begitu. Perih, Bu, waktu di Medan juga sering ditinggal yang setahun 2 tahun saya ditinggal, nyari kerjaan nggak pulang-pulang, saya dititipin sama saudaranya. Saudara tuh nggak seneng lah ngeliat saya kan, namanya nggak punya duit, kita numpang di situ, menumpang makan doang, emang enak orang numpang makan doang, pasti saudara marah lah. Bukannya diikutin laki lu sama gitu jawabnya. Diusir, Bu, dari situ saya. Dari saudaranya aki-aki itu adiknya. Dan sampai sekarang ujian nenek masih berat terus, diuji dari pencari rezeki ya Nek ya, terus diuji dengan anak gitu. Iya. Lebih diiniin aja, diikhlasin aja supaya lebih ringan, banyak-banyak istighfar aja ya Nek ya kita.
Sama saya juga banyak istighfar terus, mengingat dosa-dosa. Itu habis kita kan udah pada tua ya Nek ya, mau ngapain banyak istighfar. Mudah-mudahan nenek nanti dilembutkan hati, bisa minta maaf sama siapa yang nenek pernah merasa nenek berdosa, apalagi sama suami. Jangan merasa kita gengsi untuk minta maaf, daripada kita nanti berat sama Allah nanti. Lebih baik kita sekarang mumpung masih hidup, nanti kapan-kapan ditelepon, maafin saya atas dosa-dosa saya dulu, mohon diikhlasin semuanya, supaya saya kalau sakit akibat dosa-dosa saya diangkat, itu nanti ketika saya meninggal sama Allah dimudahkan. Itu kalau dosa-dosa kita udah kita saling memaafkan, begitu juga dengan nenek, mudah-mudahan juga dilembutkan untuk bisa memaafkan aki-aki begitu, karena dia juga kan manusia biasa, mungkin dia juga sebenarnya nggak mau saling menyakiti gitu, tapi ya udah, memang udah garisnya aja begini gitu, supaya bapak yang di sana juga nggak beban punya dosa sama istri. Saya dulu udah menyakitin istri sampai sekarang berjauhan, belum bercerai tapi jauh-jauhan, itu kan mungkin Allah kurang suka atau nggak ridho gitu. Jadi sama-sama mengikhlaskan. Mudah-mudahan ini Bu, sama laki yang pertama dulu pernah saya ribut juga keberkahan, jadi saya videokan. Baik, saya tanya, tadi saya sudah sampaikan pembicaraan awal sebelum saya bacakan firman-firman Allah sama kalian semua. Apakah kalian mendengar apa yang saya ucapkan tadi? Alhamdulillah. Tapi ini saya berbicara dengan makhluk ya, bukan dengan nenek ya. Sekali lagi saya berbicara dengan makhluk yang ada di dalam tubuh. Saya berbicara dengan makhluk yang ada di dalam tubuh nenek. Apakah kalian mendengar pembicaraan saya? Betul? Alhamdulillah. Kalian mau berkomunikasi dengan saya? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Kalian mau mendengarkan firman-firman Allah yang akan saya bacakan? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Pernahkah kalian mendengarkan firman-firman Allah? Pernah? Di mana? Di mana pernah mendengarkan firman Allah? Di mana? Apakah ketika nenek sedang sholat kalian mendengar? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan saya. Tetapi saya mau nanti ketika saya berkomunikasi dengan Anda berbicara ya, supaya berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya kembali kepada nenek lagi. Nenek silahkan muka matanya. Alhamdulillah. Nenek, tadi saya berbicara sebentar dengan yang ada di dalam tubuh nenek. Apa yang nenek dengar tadi pembicaraan saya dan dia menjawab, nenek paham? Yang jawab nenek apa bukan? Yang jawab bukan saya. Bukan nenek. Tapi nenek tahu jawabannya. Ketika saya tanya, apakah kamu mendengar pembicaraan saya? Nenek manggut. Itu bukan nenek. Bukan, tetapi dia. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Tandanya baik, Nek. Dia sudah merespon saya, pembicaraan saya, Masya Allah. Saya di hati saya ini ya, mendingan gitu. Rasanya nggak berapa berat gitu ya. Karena udah. Dan tadi kan nyesek banget. Iya. Ini udah nggak berapa nyesek. Karena alhamdulillah mudah-mudahan udah diajak komunikasi. Dia sudah tidak merasa ketakutan. Kalau tadi belum diajak komunikasi, dia bertanya-tanya, siapa ini, ibu ini siapa, begitu. Masya Allah, berarti tadi yang manggut itu bukan nenek. Tetapi di dalam hati nenek, dia jawab, iya, begitu. Dijawab di dalam hati nenek? Iya. Iya, begitu. Kamu mendengar pembicaraan saya? Dia jawab, iya, begitu. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, sebelum coba nih, sekarang kita fokus lagi ngelihat ke saya. Ya, saya ucapkan selamat malam ya untuk saudara-saudara saya yang baru ketemu dengan saya ini. Selamat malam semuanya. Karena saya yakin mungkin kalian semua ini adalah masih kafir. Nenek tatap saya mau tanya. Insya Allah kalian semua sudah connect ya, mendengar kata-kata saya. Kalian semua mendengar kata-kata saya? Mendengar. Nenek yang menjawab siapa tadi?
Di hati nenek? Dia, di hati nenek yang menjawab? Betul. Nenek yang jujur aja ya, kalau dia jawab bilang sama saya, iya, di hati saya jawabnya iya. Coba sekarang saya tanya sekali lagi ya Nek ya, Nenek fokus ke saya. Apakah kalian sudah siap nanti komunikasi dengan saya? Alhamdulillah. Saya mau tanya, maaf ya, ini yang ada di dalam tubuh nenek ini berapa orang ya? Berapa makhluk kalian semua yang berada di dalam tubuh nenek? Ada 5, banyak banget, astagfirullah. Ada di mana aja? Coba saya mau tahu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 di mana? Di kaki. Terus kalau yang di dada? Yang di dada juga. Nah, berarti ada berapa? Ada 6. 6. Oh, coba saya pengen ngecek lagi. Ada di mana aja yang 6? Di mana aja, unjukin tadi. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Letaknya tadi adanya di kaki, di tangan, kepala. Terus mana lagi? Dada. Iya, terus di mana lagi? Ya di kaki. Terus di mana lagi? Ya di situ. Terus di mana lagi? Di sebelah sini tadi? Iya, sebelah situ. Jadi semuanya ada 6. Ada 6. Saya mau tahu apa yang kalian lakukan di situ? Menyakiti nenek? Yang jujur sama saya. Kamu menyakiti nenek? Kalian menyakiti nenek? Iya, saya kesel. Sama siapa? Kesel sama nenek itu. Sama nenek ini. Kenapa? Jahat? Nenek, kenapa nenek ini jahat? Dia nggak ikhlas sama aku. Gak ikhlas? Gak ikhlas kenapa? Dia nggak mau sama aku udah. Gak mau sama aku? Kamu itu siapa? Dia sudah malu sama aku katanya. Dia mau masih dendam sama aku. Oh, begitu. Oh, Darmono itu bapaknya nenek. Tapi saya Dia ngikut juga sama saya. ngikut ke Pundak saya dia. Oh, begitu. Ini yang ngomong nenek apa Pak Darmono? Dia apa ya? Dia ngikut saya kemana saya pergi dia ikut. Oh, nenek. Siapa itu? Kakek ya? Siapa? Bapak Iya, ya? Bapak saya. Bapak. Ya, nih saya ngobrol lagi sama yang Pak Darmono ya. Ya, nih ya, saya mau ngomong sama Pak Darmono ya. Pak Darmono, ini betul Pak Darmono? Iya. Betul. Pak Darmono ini kenapa ada nempel di kakek? Ini jahat kenapa? Saya kesian sama anak saya. Anak saya banyak yang jahatin. Oh, nenek ini banyak dijahatin. Jadi begitu. karena saya kesian lah sama anak saya, biarinlah saya bawa anak saya kemanapun, saya bawa kemana aja. Dia pergi cari botol saya ikut. Oh, begitu. Jadi dia nggak kerasa capek sama saya. Saya ikut bantu. Ini kakek, saya yakin ini Pak Darmono ini bukan kakeknya, bukan bapaknya ibu ya. Mungkin cuman mengaku-ngaku aja ya, maaf ya Pak ya. Karena untuk urusan ruh itu semuanya yang meninggal, bapaknya nenek itu semuanya sudah sama Allah. Jadi jujur sama saya ya, Pak Darmono ini sebenarnya siapa ya Pak? Maaf ya Pak, karena saya tidak bisa dibohongin kalau bapaknya nenek itu semuanya udah ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana ini bapak nempelnya di nenek? Apakah dari luar atau dari mana begitu? Saya daerah Banjar. Daerah? Banjar. Banjar itu apa? Kek, Nek, Pak? Kampung Banjar. Kampung Banjar itu, jadi bapak ini apa gitu? Siapa? Jadi gini. Jadi bapak saya punya istri. Istrinya tinggal di Banjar. Tinggal di Banjar. Jadi setelah anak saya sering ke sana, main ke sana. Jadi ya saya gimana ya? Saya juga dibikin dengan istri saya. Istri saya bikin saya. Diapain? Dijahatin? Ini melembung-melembung badannya. Oh begitu. Jadi Pak Darmono ini dibikin juga ya. Jadi saya biar bagaimana saya masuk ke badan anak saya aja. Oh, ini sebenarnya bapak ini mungkin korin ya. Ya Pak Darmono ya, ini korin ya. Iya. Kalau Pak Darmono itu sudah ada di Allah di sana, ya.
Tapi ini Pak Darmono mungkin korinnya ya, pendampingnya Pak Darmono dulunya. Betul? Betul korin ya? Iya, jadi jangan mengaku sebagai Pak Darmono, tetapi ini pendamping Pak Darmono ketika masih hidup ya. Jadi merasa kasihan sama bicara. Tapi saya berbicara dengan Pak Darmono. Apakah makhluk yang dulu nenek panggil melalui susuk masih ada di sini? Masih? Ada di mana? Di situ. Siapa namanya itu? Namanya Gak punya nama ya? namanya siapa ya? Lupa. Ada namanya. Ada namanya. Tapi kan Pak Darmono udah berapa tahun di situ? Pak Omang. Hah? Pak Omang. Pak Omang, maksud saya bukan dukunnya, tetapi nama si jin yang ada di pipi nenek. Itu kan perempuan kan? Iya. Ya, saya cepat aja, perempuan ada berapa di dalam tubuh nenek? Perempuan di sebelah saya. Ada berapa ya? Banyak. Hitung Pak Darmono, ada berapa aja? Ada berapa tuh? Kalau perempuannya kayaknya 4 dah. Perempuannya ada 4, terus laki-lakinya ada? Lakinya ada 2 Ada 2 ya, berarti Pak Darmono sama kakek saya. sama kakek. Ya, tolong ya, kakeknya ibu sama bapaknya ibu, bapaknya nenek ini, tolong nasihat saya ya. Takutnya kan Allah nggak ridho jin ataupun makhluk selain manusia di dalam tubuh manusia itu hukumnya haram. Allah nggak ridho ya, biar Allah yang menjaganya, tidak perlu makhluk lain ya. Allah akan menjaganya dengan caranya Allah sendiri ya. Tidak boleh nanti kakek Pak Darmono sama juga jadi Pak Darmono sama juga kakeknya dan yang lain-lain nanti semuanya ajak kembali kepada Allah ya. Nanti saya syahadatkan biar kembali kepada Allah. Hidupnya di hari tuanya biar banyak istighfar, biar banyak beribadah, biar hatinya tenang, tidak sedih terus ya. Bisa kakek Pak Darmono sama yang lain nanti semuanya diajak ya, yang lain-lainnya. Oke, Pak Darmono enggak marah sama saya? Tidak. Pak Darmono tahu baik apa tidak saya, Pak? Bagus. Bagus. Bagusnya terlihat bagaimana? Bagus, ibu orangnya baik. Masya Allah, betul. Pak Darmono mau seperti saya? Nah, Mau, biar kita sama-sama masuk ke dalam surga. Nanti kita ketemu di surga. Ikuti nasihat saya nanti ya Pak ya. Masya Allah. Betul. Pak Darmono senang saya melihat saya bertemu hari ini? senang. Senang, alhamdulillah. Yang lainnya ya? Pak Darmono siap semuanya bersahadat dengan yang lain-lain? Siap ya? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak senang yang satu. Yang mana? Satu enggak senang. Yang satu nggak senang, tapi kalau yang 5 orang senang. Mas katanya dia. Oh jangan, baca istighfar dulu ya. Yang satu orang bilang Astaghfirullahaladzim. Biar jangan panas ya, saya akan bacakan Ar-Rahman. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, mudahkan mereka semua untuk mendengarkan firman-firman-Mu dan mudahkan mereka untuk mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Dia ganggu lagi saya ini. Iya. Lagi saya napas saya. Tolong ya semuanya, saya akan bacakan Ar-Rahman dan tolong jangan buat sesak dada nenek ya. Macam diinjek-injek ke dada saya. Jangan ya, nanti kalau yang menginjak-injak nenek nanti akan dimasukkan sama Allah ke dalam neraka jahanam. Inilah balasan orang yang berbuat zalim kepada makhluk Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Nah, masih mau membuat membuat dada nenek ini sesak? Siapa tadi? Ayo, yang membuat dada nenek sesak. Ayo. Sudah dengar tadi azabnya dari Allah? Jangan sekali lagi buat, dan akan membacakan surat An-Naba buat kalian. Saya bacakan surat An-Naba dulu, ya. Ya Allah, berkahilah buat kami, buat nenek, buat makhluk-makhluk yang mendengarkannya. Ya, baca istighfar supaya kalian tidak kepanasan. Kakek Darmono tidak kepanasan? Tidak, semua sudah tidak kepanasan sekarang? Siap mendengarkan saya membacakan Al-Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subatan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'a shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yaumayu, biarin. Nah, biarin semuanya supaya mendengarkan bacaan saya Al-Quran, ya. Saya datang nih yang lelaki, satu lagi yang punya penyakit sesak napas. Memang saya kasih dia penyakitnya. Oh, begitu. Penyakit saya kasih ke dia. Ke nenek. Oh, jangan, nanti diambil ya. Biarin semuanya pada datang. Ada keturunan. Oh, jangan, nggak boleh zolim, ya. Ya udah, sekarang saya lanjutin ya. Lanjutin, yang lain semuanya pada dengarkan. Ini firman Allah. Setelah ini semuanya keluar dari dalam tubuh nenek, ya. Ya, jangan dibuat batuk dulu neneknya. Ayo dibuat tenang dulu. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghasaqa jazaa'an wifaqa. Nah, terlihat apa kakek Darmono yang barusan? Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghasaqa jazaa'an wifaqa. Apa yang terlihat? Apa yang terlihat di pandangan batin kakek? Firman Allah yang saya bacakan tadi. Takut kakek melihatnya? Takut? Ada apa di situ? Ada apa kek? Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghasaqa jaza'a wifaqa. Kenapa? Takut? Ada orang diceburin. Nah, ada orang diceburin ke dalam api. Enggak, di air panas. Di air panas, Masya Allah. Terus ada apa lagi, coba kakek pandang. Saya bacakan lagi. Ya Allah, berikanlah keberkahan
pandangan batin perempuan diseret pakai rantai kepalanya. Terus apa lagi? Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghasaqa jazaa'u wifaqa. Ayo Ket, kasih tahu supaya manusia-manusia dan makhluk-makhluk yang lain menjadi peringatan. Apakah yang ada di dalam neraka jahanam itu yang menurut pandangan batin kakek? Itu orang suruh nyebrang ke api pakai itu macam kayak benang dia. Kayak benang? Iya. Kecil benangnya. Tetapi yang orang-orang yang zolim, yang berbuat maksiat, semuanya nyebur ke bawah. Iya. Apakah kakek Darmono melihat orang yang jalan di atas Sirotol Mustaqim itu lewat dengan tenang, dengan aman, dengan cepat, secepat kilat, dan masuk ke dalam sorga? Adakah pandangan batin kakek Darmono sorga yang di sebelahnya? Ada? Siapakah yang masuk ke dalam sorga itu menurut pandangan kakek? Bersih orangnya? Jadi kakek saya. Kakek saya yang pertama itu. Kakek yang pertama orangnya baik. Yang di Duren Sawit. Yang di Duren Sawit baik terlihat. Namanya Kong Saat. Oh, terus kenapa di sana pandangan kakek? Iya. Dia udah enak. Udah enak, alhamdulillah, Ya, mudah-mudahan. rumahnya udah besar. Oh, masya Allah. Sabrotanya udah komplit. Alhamdulillah. Udah punya piaraan. Alhamdulillah, masya Allah. Tetapi masih banyak saudara-saudara yang lain yang nyebur ke dalam itu terlihatnya. Kakek Darmono takut? Ya. Kakek Darmono mau seperti saudaranya yang sudah tenang di sorga? Berarti kakek semuanya dan kawan-kawan nanti segera keluar dari tubuh nenek dan tidak mengganggu manusia lain lagi, apalagi mengganggu nenek. Kasihan ya, biar nenek hidup tenang. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Alhamdulillah. Innahum kanu, dengerin lagi nek. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa kasa dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu sawfan la yatakallamun illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Zalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, kakek Darmono, Pak Darmono, apa yang kakek lihat? Saya tadi bilang innalil muttaqina mafaza. Coba tatap melalui pandangan batin Pak Darmono.
Inna lil muttaqina mafaza hadaiq wa a'naba wa kawa'iba atraba wa kasa dihaqa la yasma'una fiha lawaw wala kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Apa yang Bapak Darmono lihat? Kan semalam malam Jumat udah saya kirimin kamu. Udah saya kirimin kamu perempuan itu. Kirimin apa? Dikirimin yang perempuan itu yang pakai kain putih itu. Oh, itu yang malam Jumat itu ya. Itu perempuan itu siapa saya itu? kirimin buat kamu itu. Buat kawan kamu nanti kamu pulang ke sana ikut saya. Oh, jangan dibawa dulu nenek, mantar bagaimana Allah aja. Itu yang perempuan siapa? Saya tidak kenal orangnya. Tapi kakek tahu ya. Tapi sekarang orang itu kemana? Yang perempuan itu ada di sini nggak? Dia sudah pulang, kemana tahu dia perginya. Oh, tapi dikirim sama nenek, dikirim sama kakek itu ke sini. Iya. Kenapa kakek ngirim dia? Nah, saya kasihan ngeliat dia. Ngeliat nenek? Dia bengong aja, kadang-kadang dia melongo, ngelamun di kamar mandi, kadang-kadang dia selagi dia waktu buang air, dia ngelamun. Saya kasihan, dia bukan apa. Iya. Maka saya kirimin dia, biarlah dia bawa lah. Nenek ceritanya mau dibawa sama perempuan itu. Ya jangan, nenek belum cukup amalnya. Biarlah nenek panjang umur, biar bisa mohon ampun sama Allah atas dosa-dosa nenek dulu ya. Ya kalau begitu kakek Darmono itu bukannya sayang sama nenek, itu berarti jahat. Kalau begitu nggak boleh. Kasih kesempatan neneknya biar sehat, biar panjang umur, biar bisa mendoakan kakek neneknya yang sudah tidak ada, kan begitu. Kalau nenek ini udah diambil, ya gimana mau bisa mendoakan kedua orang tuanya, ya kan? Iya, ya udah jangan diganggu lagi ya. Iya, tadi Darmono, masih saya mau ngobrol sama kakek Darmono. Kakek, saya mau tahu ini yang 5 orang lagi masih mendengarkan saya membacakan Al-Quran tadi. Merem lagi nih, tarong nih. Kakek Darmono masih mendengar saya? Masih? Apakah yang 5 orang juga mendengarkan saya membacakan firman Allah tadi? Alhamdulillah. Ya bagaimana yang tadi nendang dadanya nenek? Mendengarkan dia? Ya. Mendengarkan. Minta maaf. Alhamdulillah. Udah saya maafin. Maafin aku ya. Ya. So, nenek maafin ya nek ya. Maafin sudah semua. salah sama kamu. Yang udah punya dosa sama kamu. Ya. Saya mau kakek Darmono dan teman-temannya mengucapkan sesuatu untuk Ibu Mariani ini, permintaan maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan kalian semua. Ayo diwakili sama kakek Darmono. Mau ngomong apa sama atas kezoliman yang bertahun-tahun kakek dan teman-temannya lakukan? Saya minta maaf ya. Sebesar-besarnya saya minta maaf sama kamu. Kamu jangan dendam sama saya. Saya udah ikhlas. Sudah. Kamu pasti baik, penyakit kamu itu. Semua yang ada di dalam tubuh, ya baik yang mengaku-ngaku saudara, mengaku kakek, buyut, siapapun, dimaafin ya, supaya mereka nanti kembali ke Allah dengan tenang. Ya, saya akan bacakan sekali lagi yaitu surat Ar-Rahman sebagai hadiah dari saya. Insya Allah ini yang mendapat keberkahan dari semuanya. Mendapat keberkahan dari bacaan Ar-Rahman ini, seperti juga makhluk-makhluk yang lain yang saya bacakan. Saya bacakan ya. Ya, tadi Anaba insya Allah berkah. Tadi Allah sudah bukakan penglihatan tentang neraka ya. Tapi tadi Pak Darmono itu tidak melihat tentang kebun-kebun yang luas. Tidak, sebenarnya kakek saya doang. Oh begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka semuanya sudah ada di sisi Allah dengan tenang. Ya. Saya bacakan Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Ya, kayak apa yang kakek rasakan? Firman-firman Allah yang saya bacakan tadi. Berasa apa kakek? Rasanya apa? Tenang? Adem apa panas? Diketawain aku. Sama siapa? Itu. Sama yang cewek tadi. Sama yang cewek yang nendang. Kenapa diketawain? Perhatian buat warga-warga yang ada di dalam tubuh nenek. Ini firman Allah, kenapa ditertawakan? Mau Allah kasih panas? Buat yang menertawakan, ya ntar lihat aja ya. Saya bacakan lagi. Lucu. Lucunya kenapa? Lucunya kenapa? Awas ya, firman Allah ditertawakan, saya lanjutkan. Siapa yang berani menertawakan, semoga Allah berikan balasannya. Buat siapa yang mau mendapat keberkahan, semoga Allah memberikan ketenangan jiwa raganya, diberikan berlipat kebaikan, diberikan rahmat hidayah sama Allah. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma syuwadhum min nari wa nuhasu fala tasiran. Sama siapa? Itu sama orang tuh. Saya suruh bawa duit ke sono. Kemana? Suruh ngasih orang. Buat apa? Kasih-kasihin orang sono, bekasih duit tuh. Duit dari mana Pak Darmono? Nggak tahu. Siapa yang ngasih? Ada yang ngasih sama aku. Oh, ya udah saya lanjut ya, jangan ganggu saya ya. Yursalu alaikuma syuwadhum min nari wa nuhasu fala tasiran. Siapa yang menertawakan lagi firman-firman Allah? Ada masih yang berani menertawakan lagi? Masih ada yang berani tadi yang barusan? Masih tertawa? Masih tertawa dia? Masih? Oke. Lucu. Lucu? Yang lucu saya? Iya. Kenapa saya lucu? Kayak boneka. Kayak boneka? Cantik? Saya cantik? Kayak Barbie. Kayak Barbie? Masya Allah. Makanya dengerin supaya jadi Barbie seperti saya. Masya Allah. Aku jelek. Oh jelek? Nanti cantik setelah syahadat. Jelek hitam bulu. Oh begitu? Tenang. Nanti bersyahadat pasti kan- cantik. Aku udah dibakar. Hah? Udah dibakar badanku semua. Di mana dibakar? Semua badanku udah pada gosong-gosong. Sama siapa dibakar? Sama. Ada yang gosong semua. Oh begitu. Makanya jangan mau dibakar lagi ya. Ya udah. Sekarang dengerin ya, biar seperti Barbie ya. Memang saya cantik begitu? Bohong aja kamu. Bisa cantik. Masya Allah, bisa? Kamu kelihatan bohongnya. Bohong kan? Kamu bilang saya cantik? Hah? Emang cantik. Hah? Emang cantik. Masa? Iya. Kalau cantik muka mah nggak ini, Cantik ibu. nggak begitu ini. Putih. Oh begitu, putih. Bohongnya ketahuan. Ih, saya jelek hitam bulu. Tapi saya mau tahu nih pada sabar supaya dapat keberkahan dari Allah ya. Tapi sih kayak Barbie cantik. Masya Allah. Cantik kan pernah. Udah punya suami sih. Emang kalau belum punya suami, Pak Darmono ngapain? Aku mau. Lah, kok kan Pak Darmono kan jin? Jin juga kan, jin juga senang sama manusia. Nggak boleh, nggak boleh Pak Banyak Darmono. jin. Itu pada- jin yang nakal. Ada ini yang hamilin anak orang. Masa? Banyak. Genderuwo biasanya ya. Di sono, Di mana itu? di sono, Di? di tempat saya. Oh, emang tempatnya Pak Darmono di mana? Oh, daerah mana? Di jauh. Eh, Perbukitan. berarti sekarang Pak Darmono udah ketahuan ya. Ini tadi berarti ini bukan Pak Darmono kakek bapaknya nenek ini ya, Darmonoan kan? Ya modus ya Pak Darmono ya. Enggak. Ini siapa dong? Modus. Bukan, beneran. Itulah. Oh ya udah deh. Lain bohong-bohong. Nggak boleh dosa ya, masuk neraka jahanam, termasuk orang munafik, Masuk neraka. masuk neraka. Makanya jangan ada di badan nenek, kasihan, oke? Ya, tadi Pak Darmono ngomong apa ya? Kalau saya belum punya laki, Pak Darmono mau sama saya. Dan nggak boleh, marah Allah. Dan saya pun nggak mau pacaran sama jin, pacaran sama setan. Ya, Allah, kenapa? ada 4. Siapa istrinya Pak Darmono? 4 sekarang. Iya. Tapi jin semua ya. Tapi saya sekarang mau lagi, satu lagi. Mau satu lagi jadi 5. Nah, Oh, kan nggak apa-apa. nambah 1. Jadi jin banyak yang cantik-cantik. Iya. Oh, Pak Darmono jin nih istrinya. Ini sebenarnya saya heran, Pak Darmono kan korin. Allahu Akbar. Tapi kalau ada manusia yang mau, Pak Darmono mau. Mau. Kenapa? Emangnya bisa jin kawin sama manusia? Bisa lah. Bisa. Terus bisa hamil? Bisa. Oh, begitu. Saya sebenarnya sih kurang tahu kalau untuk urusan itu ya, karena jin dan manusia kan beda. Kalau Pak Darmono kan halus, lembut, sehingga bisa nempel dalam tubuh manusia. Tetapi kalau saya nyata, ya, berbentuk fisik begitu.
Ya Allah, jangan ya Pak Darmono, jangan genit-genit ya. Kan Pak Darmono sudah tua, sudah kakek-kakek ya. Cukup 4 aja istri. Itu juga nggak tahu Pak Darmono nikah apa enggak sama istrinya itu. Enggak ya? Nikah siri. Nikah siri. Emang ada di sono jin yang nikahin penghulu? Ada. Ada ya. Iya. Lah terus Pak Darmono ada dalam tubuh nenek. Lah istrinya pada ngapain di sono? Istrinya pada santai lah. Santai. Nah, Pak Darmono ada dalam tubuh manusia berarti kan enggak nyari kerja. Enggak kerja. Enggak. Lah terus istrinya makan apa? Istri masing-masing pada cari makan lah. Oh begitu. Oh dosa itu laki nggak bertanggung jawab. Malah dia diempanin sama istrinya. Malah ini Pak Darmono ini diempanin sama istrinya. Astagfirullahaladzim. Nah tuh istri saya tuh lagi mandi loh. Lagi mandi di mana? Di kali. Di kali di sono. Allahu Akbar. Pak Darmono ini umurnya berapa tahun Pak? Saya umur saya udah 80-an. Oh 80 masih cukup sebelum keluar dari tubuh nenek. Fayauma idzil yursalu alaikuma syuwadhum min nari wa nuhasu fala tatasirun fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kakek mendengarkan suara saya? Sholat kakek saya tuh. Ya dah. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nih saya bacakan. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang Pak Darmono lihat dengan hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun? Ada apa di sana? Takut? Apa yang terlihat sama Pak Darmono? Ada apa di situ Pak? Tolong kasih tahu supaya yang melihat nanti video ini bisa meyakini. Adakah api di sana? Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ada apa yang terlihat? Enggak apa-apa. Ada apa yang terlihat, Nek? Api yang menyala-nyala? Nah, ya udah. Sekarang tentang apa nih? Walimanu khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani tajriyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraq. Wajanal jannataini dan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Sadaqallahul azim. Nah, saya sudah selesai membacakan surat Ar-Rahman buat semuanya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Gimana semuanya yang lain? Senang mendengarkan firman-firman Allah? Ya. Gimana rasanya? Adem? Rasanya gimana, Kek? Suaranya kecil amat? Ya? Enak. Coba mukanya melihatnya ke sini, dengarnya ke kamera. Empam aja nggak apa-apa, Nek. Nah, kalau misalkan pada Romono masih connect, boleh Nenek juga melek ngelihat kamera. Ya, yang penting kakek masih connect, masih ngobrol sama saya, kakek. Ya, kakek masih melihat saya ya. Ya udah. Tadi udah saya bacakan tentang Ar-Rahman An-Naba. Semoga cukup untuk kalian semua yang ada di dalam tubuh Nenek untuk mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, Tuhan kita semua, Tuhan yang wajib kita sembah, yang kita semua harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan tidak lagi berada di dalam tubuh Nenek. Nanti segera setelah ini semuanya harus keluar. Jangan bohong. Baik Nenek melakukan kesalahan ataupun apapun yang Nenek lakukan kesalahan yang tidak diridhoi sama Allah, bukan berarti kalian harus kembali lagi ke Nenek. Doakan Nenek supaya Nenek hatinya lebih bersih lagi, agar tidak ada penyakit-penyakit hati yang bisa membuat makhluk-makhluk menempel di dalam tubuhnya. Ya, sekarang saya mau tanya,
kalian semua sudah siap untuk mengucapkan kalimat syahadat? Enam-enamnya siap. Yang tadi nendang dada nenek sudah siap? Oke, yang perempuan 4, yang laki 2 ya. Nah, sekarang ada berapa? Atau panggil deh yang ada di rumah ini, siapa yang mau bersyahadat boleh. Panggil ya Kakek Darmono yang ada di rumah ini. Kebetulan saat ini kami mau bersyahadat gitu dipandu inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam, agama yang diridhoi sama Allah. Apalagi yang tidak beragama, yang kafir, mereka semua akan dimasukkan ke dalam dada. Yang 6 aja. Yang di sini tidak ada yang mau? Sudah diajak belum? Nggak mau. Nggak mau. Oh ya udah kalau nggak mau. Tapi kalau yang di rumah ini nih, rumah ini ada berapa kira-kira yang di sini? Di sini cuma ada 1 doang. 1 doang. Tapi dia nggak mau. Ajak dong. Nggak mau dia. Oh, siapa dia, beruntuk apa? Bentuknya apa? Pulang ke sono. Oh, udah pulang ya. Udah jangan ganggu lagi rumah ini ya. Rumah ini semuanya jangan ada yang ganggu ya. Ajak semuanya, tolong informasikan, tolong jangan ganggu yang ada di rumah ini. Alhamdulillah. Apakah Pak Darmono dan juga saudara saya yang laki-laki 1 lagi sudah siap bersyahadat? Alhamdulillah, Masya Allah Pak Darmono. Oke, sekarang Astaghfirullahaladzim. 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 Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla wa asyhadu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhlas ya membaca syahadatnya. Sekarang coba tatap wajah kalian masing-masing. Coba lihat wajah kalian masing-masing. Pak Darmono sekarang wajahnya sudah lebih bersih. Badannya sendiri. Pak Darmono bagaimana badannya, sudah sehat, sudah putih? Kalau ikhlas syahadatnya, insya Allah Allah berikan kebersihan hatinya, badannya dibersihkan. Lebih bagus badannya? Tadi kata Pak Darmono tadi badannya hitam. Sekarang bersih, alhamdulillah, ada cahaya ya. Bagaimana dengan kakek yang satunya? Sudah bagus. Bagaimana dengan yang 4 perempuan? 4 perempuan udah pada pulang. Udah pada pulang? Udah pada pulang dan nggak mau dengerin. Nggak mau dengerin? Nggak mau. Berarti dia nggak syahadat? Enggak. Eh, Yang itu doang, yang laki-laki doang. yang laki 2 doang? Yang laki 2, 3 itu. Yang cing saya yang punya sesak napas. Itu doang. Itu berarti yang tadi dia udah kabur aja? Kabur, nggak mau dia. Kamu dengerin? Nggak mau. Awas kalau dia balik lagi ya. Sampaikan Pak Darmono sama yang tadi berempat cabut, yang perempuan-perempuan tadi, mereka itu adalah setan-setan ya, yang tidak mau memang dinasehati ya. Nanti tolong sampaikan jangan dia mengganggu nenek lagi ya. Putuskan semua hubungan dengan nenek ya. Waqul ja'al a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan putus ya Nek ya hubungan nenek dengan mereka bertiga. Waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Allah, putuskanlah jika memang mereka ada ikatan dengan nenek. Bagi mereka-mereka tadi yang berempat keluar, putuskanlah hubungan dengan nenek ya Allah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Mudah-mudahan Allah putuskan ya Nek ya. Coba nenek putusin Nek, yang ada di sini-sini gini-gini ini, yang di muka nenek. Putusin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, putuskan semua ikatan-ikatan, buhul-buhul apapun yang ada di dalam tubuh nenek, yang di dalam muka berupa susuk-susuk. Mudah-mudahan semua udah dikeluarin semua ya.
Oke, mudah-mudahan. Terlihat putus nggak sama nenek itu? Coba nenek merem, Nek. Sambil nenek bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, putuskan semua yang ada di dalam muka saya, yang dalam dada saya. So, nenek usap-usap semua, Nek. Tarikin sama badan nenek, sama tangan nenek. Ya. Ya, terus putusin semuanya yang ada di dalam, yang di kaki, yang di mana tadi, ya ikatan-ikatan semuanya tolong putusin semua. Ya Allah, mudahkan nenek untuk memutuskan ikatan-ikatan ini dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bagaimana Nek di pandangan batin nenek, apakah ada tali-tali sudah terputus? Udah enteng. Udah enteng, alhamdulillah, mudah-mudahan mereka tidak kembali lagi. Ya Pak Darmono, ini saya mau berjanji ya Pak Darmono ya, ikutin saya. Mau berjanji ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berjanji mulai malam ini kami semua tidak akan mengganggu Mariani ya, nama nenek ini, dan tidak akan menyakiti. Saya takut kepada Allah. Jika kami ingkar, maka kami bersedia dilaknat sama Allah, para malaikat, dan makhluk Allah yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah berjanji tadi Pak Darmono ya. Sekarang terima kasih ya sudah mau berjanji. Terima kasih sudah mendengarkan tadi nasihat-nasihat saya, yang sudah kewajiban saya untuk menyampaikan nasihat kepada siapapun. Ya, mulai saat ini sekarang Pak Darmono ada di bagian mana di badan nenek? Ada di bagian mana? Pak Darmono ada di tangan apa di bahu apa di dada? Ada di bahu ya. Terus yang di dada masih ada apa yang tadi yang nendang itu udah pergi? Pergi deh. Tadi katanya yang kalau yang di dada bikin sesak itu Pak Darmono yang sengaja. Udah ini dia udah nggak mau lagi. Udah ini dia kesian lihat saya udah. Sudah ya, jangan dibuat sesak napas lagi. Biarlah sakitnya sakit jasmaninya aja. Jangan ditambah-tambah ya. Memang kalau batuk memang masih ada. Iya. Kalau batuk masih ada. Sakit fisik ya. Tapi nanti kalau sesak dadanya, kalau Pak Darmono udah keluar, insya Allah hilang. Karena itu buatan Pak Darmono. Iya. Diapain nenek? Tapi kalau saya kesel lagi, pasti saya masuk lagi. Jangan, makanya Pak Darmono masuk lagi saya lah. Oh jangan, kan tadi udah janji. Memang Pak Darmono nggak takut sama Allah. Biarin aja, mau nenek ini kesal lagi, mau apapun biarlah dia, namanya juga manusia, manusiawi. Janganlah Pak Darmono datang lagi, nenek nggak manggil. Jangan takut sama Allah ya, kasihan nenek. Nenek banyak pikiran, jadi nenek juga kan imannya naik turun. Jadi Pak Darmono jangan modus, jangan alasan balik lagi karena nenek menyediakan tempat dengan kesel. Jangan ya Pak Darmono ya. Saya pesankan kalau nenek kesal Pak Darmono nggak usah balik numpang lagi. Kalau Pak Darmono balik berarti Pak Darmono mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Memangnya Pak Darmono nggak punya tempat di luar sana harus kembali ke nenek? Tidak ada yang nyuruh kan? Tidak ada. Terus Pak Darmono memangnya nyaman di dalam tubuh nenek? Enak. Kenapa enaknya? Adem. Ya, makanya kalau tadi kan menjadi pengikut setan. Adem ketika ada orang yang kesal, yang marah, yang jauh dari Allah. Itulah namanya setan, penghuni neraka. Nah, berarti tadi udah syahadat. Kalau masih mau kembali ke nenek, berarti Pak Darmono masih termasuk setan. Mau masuk setan? Jangan, ya. Saya tanya, kalau nenek kesal, Pak Darmono mau masuk lagi enggak? Mau masuk lagi enggak ke dalam tubuh nenek? Entah. Hah? Nggak tahu. Ya jangan, kan udah saya bilang tadi. Jadi jangan bohong. Kalau menganggap saudara, ya jangan mengganggu.
Kalau yang namanya di dalam tubuh manusia itu cuman syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Mau Pak Darmono termasuk ke dalam golongan setan? Mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha badaw wala syaraba illa hamima wa ghasaqa jazaa'a wifaqa. Saya cuma menyampaikan firman Allah, ancaman Allah untuk Pak Darmono. Kalau kembali lagi ke nenek itulah silahkan. Kalau Pak Darmono memilih neraka jahanam, silahkan mengganggu manusia lagi. Oke? Ya. Gimana? Mau kembali lagi kalau nenek kesal? Enggak, jangan ya. Saya nanti akan cek lagi. Ya, enggak saya tinggalkan. Kalau Pak Darmono masih kembali ke nenek, kalau nenek lagi marah, awas sama saya. Ya? Betul janji? Tadi sudah janji sama saya. Merem lagi, Nek. Tadi sudah janji sama saya. Benar ini janjinya bisa dipegang? Bisa dipegang sama terpaksa? Apa masih mau termasuk golongan setan? Enggak. Ya. Mau masuk ke dalam neraka jahanam saya ogah. Saya tadi udah sampaikan dengan panjang lebar firman Allah karena saya kasihan sama Pak Darmono. Ya, tolong dengerin nasihat saya. Kita saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan Pak Darmono juga kerja di alam jin sana. Alam jin sana itu luas. Kembali ke masjid, belajar Al-Quran, belajar ngaji, sholat di masjid. Ya, Pak Darmono ya. Selama ini Pak Darmono kan gak sholat karena ada di dalam tubuh manusia. Mulai sekarang saya nasehatin ke masjid bertemu dengan jin-jin yang soleh. Ya Pak Darmono ya. Kalau Pak Darmono mau masuk surga seperti saya, yang katanya putih seperti apa? Pak Darmono coba lihat saya. Seperti apa tadi kata Pak Darmono? Seperti Barbie. Kalau Pak Darmono kembali ke nenek nanti bukan seperti Barbie, tetapi seperti apa ya? Seperti apa? Buluk. Seperti buluk lagi, bukan buluk lagi nanti gak gosong kayak arang di neraka jahanam. Ya. Oke, sekarang Pak Darmono keluar lewat mana sama teman-temannya? Lewat tahaknya nenek, lewat kentut, lewat pipis, atau saya tarik lewat punggung? Dari mana? Yang paling gampang lewat tahak ya. Bisa keluar lewat tahak semuanya? Lewat mana maunya? Ayo. Udah malam ini, cepat kasihan nenek biar tidur. Ya, lewat kaki aja. Lewat kaki aja, saya tarik semuanya ya. Oke, kaki yang ini. Dua-duanya. Wow, Pak Darmono kakinya dua-duanya ya. Oke, saya akan saya shoot aja sambil shoot. Oke. Sian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik yang sebelah kanan dulu. Siapa yang ada di sebelah kanan? Bismillah, siap-siap. Sambil baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudah tertarik apa belum yang di sebelah kanan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya tanya yang bagian sebelah kanan. Pak Darmono sudah keluar apa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Darmono sudah. Sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagian sebelah kiri yang ada di bagian kakek nenek sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atum minallahi wa rasulihi lallazina ahadtum minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rahmanirrahim.
Oke, saya tanya apakah semuanya sudah keluar? Udah. Sudah keluar? Udah, terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Ini Kakek Darmono masih komunikasi dengan saya. Apakah masih di dalam tubuh nenek apa di luar ini? Saya udah di luar. Sudah di luar ya? Tidak bohong? Sekarang nenek tolong nek cek Pak Darmono sudah di luar apa belum nek? Nenek bisa melihat. Nenek bisa melihat pandangan batin nenek Pak Darmono sudah di luar apa masih di dalam tubuh nenek. Jangan bohong ya Pak Darmono, karena nenek masih bisa ngedetek keberadaan makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuhnya nenek. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, boleh nenek lihat saya. Gimana di pandangan batin nenek Pak Darmono sudah di luar tubuh nenek? Sudah semua. Tadi nenek lihat sudah ada di luar. Semua. Udah di luar di mana? Hah? Kakek saya udah keluar semua. Udah keluar semuanya. Alhamdulillah. Dia masih mendengar saya ya Pak Darmono. Terima kasih atas keikhlasannya keluar dari tubuh nenek. Kita saling mendoakan saja. Saya doakan Darmono, berikan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, dimudahkan untuk belajar agama Islam di sana, untuk beribadah, untuk sholat, dan janji tidak akan mengganggu manusia lagi, baik nenek maupun manusia-manusia yang lain. Ingat, haram masuk ke dalam neraka jahanam ketika nenek dan kawan-kawan yang tadi yang mengaku saudaranya nenek. Saya tidak tahu apakah mengaku-ngaku, hanya Allah yang tahu ya. Akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya, jika tidak atau jika ingkar dengan janji yang tadi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillah nih, proses ruqyahnya sudah selesai. Alhamdulillah atas izin Allah semuanya dimudahkan. Mudah-mudahan nenek disehatkan sama Allah. Tadi yang membuat nenek sesak napas adalah kelompok-kelompok mereka tadi katanya, wallahu alam. Kita tidak tahu kebenaran mereka. Mudah-mudahan aja Allah berikan keberkahan dengan diruqyah tadi, dengan jalan diruqyah tadi. Atas izin Allah mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan. Baik nek, itu aja ya nek ya. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya udah nek, ini terakhir video akhir. Udah selesai ruqyah tadi, sekarang rasa apa nek yang di badan? Tapi memang kalau batuk masih ada. Kalau batuk masih ada katanya, memang sakit batuk asli. Tapi kalau yang sesak napasnya kayak apa itu nih sekarang nih? Sesak napas atau udah ini gitu, nggak berapa sekali. Nggak berapa ini ya. Punggung yang berat-berat. Punggung yang berat-berat sekarang udah agak enteng. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi tadi nenek betul melihat mereka yang bertiga itu sudah di sini. Iya. Sudah di luar, nggak di dalam tubuh nenek ya. Tapi kalau misalkan pas ada di tubuh nenek, nenek bisa melihat mereka itu memang ada di sini. Sini. Kelihatan sama nenek semua. Kelihatan tadi. Ada yang bentuknya seperti apa aja itu nek? Jadi cewek nih, ada yang pakai baju biru, ada yang pakai baju putih, ada yang pakai baju merah jambu, ada yang pakai baju kuning. Iya. Di mana itu letaknya yang cewek nek? Di kaki? Yang cewek ya letaknya di kaki, sama di ini. Iya. Kalau yang di dada siapa itu? Pak Darmono? Yang bukan, yang di dada tuh yang jahat orangnya. Yang mana itu nek yang jahat? Ada yang cewek juga jahat. Oh, yang nendang nenek tadi. Tadi nenek ditendang sama dia. Yang dia pergi melengos. Yang dia diketawa-tawain saya. Nah, katanya bilang lucu kayak ada kocan. Dia ngomong gitu. Yang bilang yang lucu kayak dakocan tuh saya bukan? Enggak, dia ngomong dakocan tuh sama siapa? Saya.
Oh. Kayak ada kocan lu. Oh begitu ngeledek nenek. Oh begitu. Kayak jadi ketawa geli. Kayak ada orang dikitik-kitik tuh. Itu yang cewek berempat ya. Nggak masuk Islam dia, kalau dia yang 4 orang nggak masuk Islam, nggak mau cabut dia. ya. Dia kafir dia. Kafir dia, nggak mau dia. Kafir dia ogah masuk Islam. Ngomong apa itu di batin nenek yang berempat itu? Dia bilang, ngapain sih lu pakai baca-baca gituan? Panas tahu. Oh begitu. Apa panas? Emang lu bukannya Islam, bukannya Muslim? Oh bukan, gua kafir. Itu yang ngobrol siapa yang nanya? Yang itu yang pakai baju hijau, gua kafir tahu. Ini teman-teman gua semua 3. Ini daripada kumpul nih, lagi makan ayam. Begitu. Makan ayam busuk. Ayam busuk. Yang mana itu nek? Yang makan ayam busuk? Yang 4 orang. Oh. Jadi makan bangke. Bangke itu ya. Udahlah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau yang 3 orang itu mukanya seperti apa itu? Itu mah bagus semua tuh, cantik semua. Kalau encing saya emang punya sesak napas itu memang ada itu ya. Ada tadi ya. Tapi ya dia baik sama saya. Udah. Jangan ini lagi lah katanya. Terus saya mau pulang aja. Ya pulang aja gitu. Itu sebenarnya mereka biasanya bohong nek, bukan saudara-saudara nenek, bukan saudara nenek mah udah nggak ada, udah di Allah semua. Mana ada dia gentayangan, iya kan? Dia modus ngaku-ngaku begitu. Ya Allah alam, ya Allah yang tahu, ya Allah. Tadi nenek tadi melihat ya, yang 4 melengos ke sono, sono tuh cabut katanya begitu ke sono, nggak mau syahadat ya. Ya udah biarin aja kan, kita mah cuman ngajak. Iya. Tapi kalau yang ini tadi ketika disahadatin mereka bertiga lebih bersih nek. Iya, terlihat. Saya mau dia. Lebih bersih itu nek. Dia modus. Nggak mungkin Pak Haji datang ngeganggu cucunya. Nggak mungkin, dia nggak modus, nggak bohong. Wallahu alam bisawab.